Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Eka Amalia. Well, kali ini saya akan kembali lagi dengan resep donat, tapi kali ini donat buntu alias donat yang enggak ada bolongnya. Namanya bomboloni. Nah, di sini bomboloninya empuk banget, teman-teman. Ini juga mudah banget buatnya dan bahan-bahannya juga mudah didapat ya. Nggak perlu pakai tepung terigu yang macam-macam. Di sini saya menggunakan tepung terigunya protein rendah alias kunci biru, tapi untuk hasilnya, mantap banget ya. Bisa buat usaha dan juga bisa buat untuk keluarga tercinta, apalagi bagi ibu-ibu yang sibuk kerja ya. Well, tapi bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa ya buat pencet tombol subscribe-nya dan juga pencet tombol loncengnya agar kalian bisa dapat info-info terbaru resep-resep dari saya. Oke. Nah, di sini saya langsung kita campur aja ya si ubi ungunya sama terigu protein rendahnya. Di sini saya menggunakan kunci biru. Jadi ubi ungunya sebelumnya kita kukus atau kita rebus juga boleh dan kita tiriskan airnya ya. Lalu kita haluskan, menghaluskannya bisa ditekan-tekan pakai garpu atau menggunakan cangkir ya bagian alasnya itu. Di sini ragi instan saya menggunakan Vermivan. Jadi semua bahan keringnya kita masukkan semua, masukkan juga gula pasir, kita aduk semua jadi rata. Nah, di sini juga saya menggunakan SP sebagai pelembut, softenernya, jadi kita nggak perlu ngulen lama-lama. Ini juga kalau teman-teman nggak punya mixer bisa diulen pakai tangan juga, nggak perlu lama-lama ya. Jadi ini cocok untuk yang super sibuk dan tapi pengen buat cemilan buat keluarga. Oke. Nah, di sini saya menggunakan mixernya merek Ariete. Jadi banyak banget teman-teman yang nanya, nih mixernya mixer apa? Jadi Ariete ini saya menggunakannya kurang lebih udah hampir 3 tahunan. Dan mixernya alhamdulillah awet banget teman-teman. Harganya juga terjangkau, nggak sampai 2 juta ya. Saya belinya di Ace Hardware. Nanti akan saya review lagi lebih dalam lagi tentang Ariete ini. Mantep banget kualitas mixernya. Oke, jadi semua bahan keringnya, ada susu bubuknya juga tadi dimasukkan. Kalau teman-teman nggak mau pakai susu bubuk juga nggak apa-apa. Nah, di sini saya menggunakan kuning telurnya 3, full kuning telur ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai kuning telur, mau pakai telur campur juga boleh ya, nggak apa-apa. Jadi di sini saya menggunakan cairannya, saya menggunakan susu segar, susu cair segar ya, yang merek Ultra full cream yang warna biru. Jadi kita mix susu sama si telur biar telurnya tidak bergerindil. Nanti kalau langsung dimasukkan ke tepung, telurnya biasanya akan bergelindir dan tidak menyatu ya dengan tepungnya. Jadi kita kocok bareng sama susu, lalu kita masukkan perlahan-lahan. Memasukkan cairan harus perlahan-lahan ya. Setelah semua tercampur rata, lalu saya masukkan margarin 80 gram ya, atau sekitar 2,5 sendok makan. Lebih baik ditimbang ya teman-teman biar hasilnya pas ya. Semua bahan harus ditimbang pakai timbangan digital, jadi kita nggak pakai kira-kira lagi ya teman-teman ya. Nah, adonannya memang lembut seperti ini ya, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat adonannya lembut seperti ini, nanti kalau mau diolah ya, mau dibentuk gitu ya, teman-teman nanti taburin tepung. Nah, kalau misalnya teman-teman adonannya sudah pas kalisnya atau udah padat ya, jadi teman-teman hanya cukup menggunakan minyak saja biar nggak lengket. Jadi nggak usah ditambahin tepung lagi untuk membentuknya nanti ya, biar bomboloninya nggak padat hasilnya. Oke, ini kita siapin wadah ya, atau misalnya teman-teman nggak ada wadah tertutup begini, bisa menggunakan serpet di atasnya ya, lap yang dibasahin gitu juga boleh ya. Jadi ini saya mau praktis saja, kita ambil lalu kita olesin minyak biar nanti adonannya nggak lengket. Kita pindahin ke situ dan kita proofing selama 20 menit ya. Kita diamkan selama 20 menit, diletakkan di suhu ruang aja.
ini udah ya, lalu kita tutup dan kita diamkan selama 20 menit, kita proofing di suhu ruang ya. Nah, ini udah mengembang dan hasilnya udah kerasa banget tuh, ada rongga-rongga udara di dalamnya. Jadi kita akan kempeskan. Meja kerjanya saya taburin dulu ya pakai terigu ya biar nggak lengket. Nah, lalu kita kempeskan di sini adonannya. Tuh di wadahnya nggak lengket teman-teman karena udah kita kasih minyak tadi. Nah, gitu aja, dikempes-kempesin, dibuang rongga udaranya, lalu kita timbang satu persatu. Di sini saya buat bomboloninya agak jumbo ya teman-teman, ukurannya 60 gram. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen buat yang mini bisa ukurannya 30 gram ya, bisa tergantung selera teman-teman mau pakai ukurannya berapa. Oke, kita timbang ini satu persatu ya, 60 gram. Nanti kalau misalnya teman-teman mau ngambil adonannya jangan menggunakan manual ya, maksudnya ditarik-tarik gitu ya. Jadi usahakan menggunakan alat misal gunting atau pisau, atau bisa juga menggunakan scraper seperti saya. Jadi serat-serat bomboloninya nanti tetap halus gitu. Oke, kita timbang satu persatu dulu ya. Nah, setelah ditimbang lalu kita kempeskan menggunakan rolling pin ya, atau teman-teman juga bisa menggunakan stick atau kapal selam. Nah, itu dibuang gasnya biar nanti seratnya juga jadi halus. Lalu kita bulet-buletin dan kita susun di loyang seperti ini. Loyangnya ditabur dulu pakai terigu biar nanti nggak lengket pas angkatnya ya. Oke, nah seperti itu. Jadi kita tarik. Jadi adonannya permukaannya harus mulus ya teman-teman. Jadi nanti bomboloni kita juga mulus. Kalau misalnya teman-teman bentuknya masih kacau, nggak rapi, bomboloninya juga nanti akan jelek ya teman-teman ya. Oke, sambil nunggu di proofingnya cukup 30 menit aja ya, nggak usah lama-lama, karena kalau terlalu lama nanti yang adonan yang bagian belakang yang bomboloni antrian berikutnya nanti overproofing. Jadi kalau misalnya sekitar 20 menit udah mengembang, udah mulai mengembang juga yang bagian belakang-belakangnya ya, adonan yang terakhir. Jadi yang awal udah harus kita goreng biar yang belakang nggak overproofing. Jadi kalau overproofing itu donat atau bombolon yang kita goreng ini dia akan mengkerut kalau udah dingin teman-teman, keriput ya. Oke, di sini saya menggunakan minyak padat. Jadi minyak padat ini memang untuk goreng donat gitu ya, dia lebih bagus karena enggak nyerap minyak banyak gitu, donatnya nanti cukup kering dibandingkan kita menggunakan minyak sayur biasa. Nah, ini kita goreng, dan menggorengnya enggak boleh dibolak-balik kalau mau dapat white ringnya ya, cukup satu kali balik aja. Ini saya tekan biar bomboloninya enggak terlalu gembung ke atas ya. Oke, gorengnya cukup dengan api kecil aja, yang pasti minyaknya harus panas dulu ya. Nah, ini sudah setelah dibalik sekali.
Nah, hasilnya seperti ini, white ringnya muncul. Jadi white ring itu enggak perlu sampai donatnya sampai alastis gitu ya. Yang penting udah pas cara menggorengnya, insya Allah white ringnya kita dapat. Oke, saya menggunakan bolongannya ini hanya menggunakan gunting ya. Saya gunting lalu saya geser kiri kanan biar ada rongga tengahnya dan kita isi. Di sini seperti biasa isinya menggunakan selai coklat. Jadi teman-teman bisa menggunakan isian tergantung selera masing-masing. Karena sekarang juga udah banyak ya jual filling di toko bahan kue aneka rasa. Bisa mau fillingnya rasa sekaya atau mau filling rasa durian atau milk vanilla, ada semua. Jadi tergantung selera teman-teman dan kira-kira teman-teman maunya untuk usaha mau fillingnya rasa apa atau mau kombinasi juga oke ya. Oke, ini sudah selesai dan sangat mudah ya teman-teman cara membuatnya. Jangan lupa dipraktekin ya dan store ke saya nih. Untuk teman-teman yang mau nanya, tinggalin aja pertanyaannya di kolom komentar. Insya Allah secepatnya saya balas ya. Oke, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.